Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya yang luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya dalam program yang selalu ditunggu-tunggu. Apakah itu? Ya, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Sebelumnya coba yang pagi hari ini adalah siswa kelas 4. Untuk siswa kelas lain boleh ikut menyimak ya. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Pasti sudah mendapat jadwal dari Bapak Ibu gurunya kan di sekolah ya. Nah, kita akan belajar matematika yaitu tentang penyajian data. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu di sini dengan siapa? Betul, dengan Ibu Nur Sofia dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang Bu Sofi sampaikan bermanfaat buat anak-anak semua. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pertemuan sebelumnya Bu Sofi sudah menyampaikan tentang data, tentang pengolahan data. Kali ini kita memperdalam lagi yaitu tentang penyajian data. Sudah siap? Jangan lupa tolong disiapkan buku matematikanya, buku tulis, kemudian alat tulisnya, pensil, ballpoint, penggaris ya, dan penghapus. Nanti kita akan mencoba membuat diagram sama-sama. Baik anak-anak, kali ini nanti setelah anak-anak belajar tentang penyajian data, anak-anak dapat menjelaskan langkah-langkah membuat tabel. Kemudian selanjutnya anak-anak dapat membuat tabel ya. Dan yang ketiga nanti anak-anak dapat menjelaskan langkah-langkah membuat diagram batang. Selanjutnya yang keempat adalah anak-anak dapat membuat diagram batang dengan benar. Oke? Nah, sebelumnya Sofi punya pantun ini. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kurma. Walau ini bulan puasa, tetap semangat belajarnya ya. Oke, buat yang puasa, insya Allah belajar ini juga akan mendapat pahala yang berlipat. Buat anak-anak yang tidak puasa, tetap semangat juga ya. Sebelum Bu Sofi mulai untuk belajar tentang penyajian data, Bu Sofi punya permainan ini. Siapkan ya, tolong siapkan buku tulis, kemudian siapkan juga pensil atau ballpoint. Oke? Nah, coba ya, Bu Sofi akan tunjukkan di layar televisi kalian rangkaian huruf ya. Jadi huruf yang diacak, kemudian kalian nanti akan menemukan kata di dalamnya. Siap ya? Oke? Saya akan tunjukkan ya. Yuk kita bermain sekarang. Coba dilihat di layar televisi anak-anak semuanya ya. Nih ya, ada huruf yang teracak. Nah, coba anak-anak cari 5 kata ya. 5 kata atau istilah yang berhubungan dengan data. Oke? Cari 5 kata atau istilah yang berhubungan dengan data. Menemukan lebih dari 5 itu lebih bagus. Oke? Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Coba cari 5 kata ya. Dimulai dari sekarang. Sofi tunggu ya. Yuk, yang berhubungan dengan data. Oke? Sudah menemukan? Menemukan berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah ada yang menemukan 5? Ayo dong, ayo semangat ditulis ya. Nanti kalau kalian mendapatkan 5-5-nya benar, maka kalian akan mendapatkan hadiah.
Hadiahnya dari siapa? Dari orang tuanya di rumah. Oke? Siap? Sudah? Oke, sudah ya? Cukup? Nah, kalau sudah, tolong itu ditutup dulu. Nanti kita akan selesaikan di akhir acara. Oke? Nah, selanjutnya anak-anak sudah ya? Sudah menemukan datanya? Oke, kalau sudah menemukan kata atau istilah, sekarang saya lanjut ya, mengingatkan kembali tentang data. Dimulai dari menyajikan data ya, kita mulai dari mencari data anak-anak. Masih ingat kan? Masih ingat ya? Mencari data itu ada 3 cara. Yang pertama dengan survei, yang kedua dengan wawancara, yang ketiga dengan apa? Dengan pengamatan ya, dengan pengamatan. Oke, selanjutnya ini mengingatkan kembali pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita mencari data, kita akan mencatat data tersebut ya. Setelah datanya dicatat, selanjutnya kita akan membuat tabel. Ini untuk mempermudah membaca data. Selanjutnya, setelah membuat tabel, kita bisa juga membuat diagram. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini adalah langkah-langkah ketika kalian akan membuat diagram ya. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat tabel. Masih ingat nggak ya dengan langkah-langkah membuat tabel waktu pertemuan kemarin? Yang pertama apa anak-anak? Ya, tentukan nilai terendah dan nilai tertingginya. Selanjutnya, yang kedua adalah buat tabel yang berisi nilai, turus, dan frekuensi. Kemudian, yang ketiga adalah buat nilai dari yang terendah sampai nilai tertinggi. Dan yang keempat adalah masukkan nilai satu persatu dalam turusnya. Yang kelima, jangan lupa hitung banyaknya turus, kemudian masukkan dalam frekuensinya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat tabel ya. Di sini disajikan hasil nilai ulangan harian matematika kelas 4 ya. Nilainya adalah seperti itu. Lihat ya di layar televisi, kita akan membuat tabel dari data nilai ulangan tersebut. Bagaimana caranya? Dicoba dulu ya. Nanti kita cocokkan. Sama enggak ya dengan yang dibuat anak-anak dan yang dibuat oleh Bu Sofi. Tetap di depan layar televisi. Kita ketemu lagi setelah iklan. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya, masih di depan televisi ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana tadi? Sudah membuat tabelnya? Belum selesai? Baik, kita akan lihat bagaimana tabelnya ya anak-anak ya. Oke? Ya, yang pertama, langkah pertama adalah apa tadi yang harus dilakukan? Mencari nilai terendah dan nilai tertinggi. Oke? Sudah ketemu? Ya. Nilai terendahnya adalah 65 dan nilai tertingginya adalah 95. Langkah kedua adalah anak-anak membuat tabel yang berisi nilai, turus, dan frekuensi. Selanjutnya langkah ketiga, kita masukkan nilai dari terendah sampai dengan yang tertinggi. Sudah? Jika sudah demikian, kita masuk ke langkah keempat. Apakah langkah keempat? Memasukkan nilainya ke dalam turus. Oke, masukkan nilainya dari 70, 65, 85, 70 sampai dengan nilai yang paling terakhir, yaitu berapa? 90. Selanjutnya, yang kelima adalah kita hitung dari masing-masing nilai. Kita masukkan dalam frekuensinya. Seperti itu. Sudah betul? Tadi anak-anak pengerjaannya
Sudah dong pastinya. Oke, baik, sekarang berarti anak-anak sudah bisa membuat tabel. Selanjutnya kita akan membuat diagram. Tapi sebelumnya anak-anak harus tahu dulu ya, macam-macam diagram itu ada apa saja ya. Ada 1 diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Kalau kalian menjumpai diagram yang lain, ada memang anak-anak, tapi nanti akan dipelajari di jenjang yang lebih tinggi. Untuk kelas 4 ini kita akan belajar tentang diagram batang, oke? Diagram garis dan diagram lingkaran akan dipelajari di kelas 5 dan 6. Baik, kita akan belajar tentang diagram batang. Bagaimana ya membuat diagram batang itu? Langkah pertama, ingat ya, tolong langkahnya diingat-ingat. Yang pertama, buat garis tegak lurus. Selanjutnya, buat nilai dan frekuensi dengan skala atau jarak yang sama. Kemudian, langkah ketiga adalah berilah angka pada diagram batang serta nilainya. Oke? Kemudian langkah yang keempat baru kita gambar diagram batangnya sesuai dengan frekuensi yang ada pada tabel. Siap? Ini akan Bu Sofi tunjukkan dulu ya, bagaimana membuat diagram. Oh ya Nana, diagram itu ada 2 macam. Diagram vertikal, ya diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Kita mulai dari diagram vertikal. Misalkan tadi tabelnya sudah dibuat ya. Oke, sekarang kita akan membuat diagramnya. Langkah pertama apa tadi? Membuat garis tegak lurus. Oke, sudah. Selanjutnya langkah kedua kita beri nilai. Ya, di bawah nilainya. Kemudian kita beri frekuensinya. Ingat jaraknya atau skalanya harus sama. Nah, langkah keempat baru kita buat diagram batangnya sesuai dengan frekuensi yang ada pada tabel. Mudah bukan? Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana ya kalau kita mau buat diagram horizontal. Oke, kita lihat. Sekarang kita akan buat diagram yang horizontal ya. Tetap dengan tabel yang sama, tetapi sekarang bentuknya secara horizontal. Langkahnya sama. Yang pertama buat garis yang tegak lurus. Langkah kedua buat juga beri nilainya ya. Jangan lupa dengan skala atau jarak yang sama. Kemudian baru ini ya bedanya. Jadi diagram batangnya arahnya horizontal. Kalau tadi kan vertikal. Seperti ini ya anak-anak ya. Dan itu bisa dilihat juga. Ini ya, Bu Sofi punya contohnya. Ini diagram secara vertikal. Kemudian yang ini adalah diagram secara horizontal. Bisa dilihat bedanya ya anak-anak ya. Supaya kalian tahu, oh ternyata kalau diagram vertikal berarti batangnya itu ke atas ya. Kalau diagram horizontal batangnya menyamping. Oke? Paham ya? Kalau sudah paham, coba sekarang kita praktekkan buat sama-sama membuat diagram secara vertikal. Ya, siapkan penggaris anak-anak. Kali ini adalah tentang jenis makanan kesukaan. Oke? Yang pertama anak-anak buat apa? Garis yang tegak lurus. Oke, kita buat garis tegak lurus. Ya, jangan menceng ya garisnya, harus lurus. Kemudian selanjutnya kita beri angka atau nilai. Oke, kalau sudah, bentar ya. Kita tandai dulu anak-anak. Semuanya mencoba ya, di rumah harus mencoba supaya nanti bisa bukan cuma melihat, tapi juga melakukan ya. Oke, kalau sudah demikian, kita beri nilainya. Oh ya, karena di bawah bukan nilai, karena di bawah jenis makanan, berarti ini makanan. Oke, dari apa itu? Bakso, di sini ya, bakso.
Kemudian ada lontong. Kemudian gudeg. Sebentar ya, ini saya turunkan dulu supaya kalian kelihatan. Oke, ada gudeg. Kemudian ada pecel. Ada rendang. Wah, makanannya makanan khas Indonesia semua ya anak-anak ya. Ada sate dan ada soto. Oke. Ya, sekarang kita beri nilai. Ingat, ini jaraknya harus sama. Ya, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, ini adalah frekuensinya. Nah, kalau sudah demikian, kita lihat ya. Baksonya ada 6. Kita gambar di sini ya. Anak-anak juga mencoba di rumah ya. Jangan sampai hanya melihat, supaya kita tahu. Kemudian lontong 3, gudeg 2, lontong 3. Oke, kita tarik ya. Gudegnya 2. Kemudian pecel 5, pecelnya 5 ya. Sebentar. Rendangnya ada 7. Oke anak-anak, kita lanjut dulu. 3 dan 4. Nah, diagramnya sudah jadi, diagram batangnya. Bagaimana anak-anak di rumah? Sudah jadi diagram batangnya? Sudah ya? Baik, nanti kita akan koreksi. Benar nggak jawabannya anak-anak di rumah? Oh ya, boleh dicoba pakai diagram yang horizontal. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat dan masih semangat, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi sudah membuat diagram batang secara vertikal. Bagaimana? Mudah ya? Sudah semuanya tadi? Ada yang belum selesai? Boleh dilanjutkan, diselesaikan ya. Nah, anak-anak sekarang coba kita koreksi, kita cek benar nggak ya yang dibuat tadi sama Bu Sofi maupun sama anak-anak di rumah. Ya, kita lihat bagaimana. Ya, ini jawabannya tadi ya. Bagaimana? Sudah benar jawaban anak-anak? Benar dong, pasti sudah bisa dan itu sangat mudah sekali. Lantas bagaimana ya kalau diagramnya secara horizontal? Yuk kita lihat membuat diagram secara horizontal. Dengan data yang sama ya anak-anak ya. Dibuat dulu. Mau dibuat? Ada yang sudah membuat di rumah? Ada? Wah, hebat sekali kalau sudah membuat. Berarti tadi memanfaatkan waktu ketika jeda. Ya, digunakan untuk membuat diagram yang horizontal. Bagi yang belum membuat, tidak apa-apa. Kita coba ya. Yang pertama yang harus dilakukan, masih ingat? Ya, yang pertama adalah membuat garis yang tegak lurus. Yang kedua, memberi nilai ya, memberi nilai juga frekuensinya. Oke, jangan lupa ya, jaraknya harus sama, tidak boleh yang satu dekat, yang lainnya berjauhan, tidak boleh. Antara satu nilai dengan nilai lainnya harus jaraknya sama. Oke anak-anak ya. Kemudian yang keempat baru kita buat diagramnya. Ingat secara horizontal. Oke. Nah, seperti ini ya. Gudeg tadi berapa? Oh 2. Pecel ada 5. Kemudian sate ada 3. Soto ada 4. Bagaimana? Paham ya? Paham dong pastinya.
anak-anak Surabaya yang hebat dan luar biasa, pasti hal ini mudah untuk dilakukan, mudah untuk dikerjakan nanti di rumah ya. Oke anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran tentang diagram, tentang tabel sudah kita lalui ya. Nah tadi kan Bu Sofi memberikan soal ya, memberikan tebak kata, huruf yang diacak menemukan 5 kata atau istilah yang berhubungan dengan data. Anak-anak nanti jika bisa menjawab 5 kata atau 5 istilah, silakan minta hadiah kepada orang tua. Tapi ingat, harus jujur ya. Kalau ada yang salah, jangan minta. Bu Sofi, saya cuma betul 4. Ya sudah, berarti tidak perlu minta hadiah. Artinya nanti harus belajar lagi supaya bisa menemukan, merangkai hurufnya menjadi kata. Oke? Yang pertama apa ya? Apa anak-anak? Ya, yang pertama frekuensi. Ayo, siapa yang menyebutkan frekuensi? Kemudian yang kedua survei. Ayo siapa yang sudah benar ini? Selanjutnya adalah fakta. Loh, fakta apa hubungannya dengan data? Ingat di pertemuan sebelumnya, data adalah kumpulan dari fakta ya anak-anak ya. Kemudian diagram ya. Selanjutnya adalah data. Siapa yang sudah menemukan 5 ya? Ini sudah ada 6 loh anak-anak. Data, kemudian ada turus. Oke? Selanjutnya adalah tabel. Ada juga wawancara. Nah, siapa yang sudah dapat 5 jawaban benar? Ada? Coba angkat tangannya. Hebat anak Surabaya, memang jempol ya buat semuanya. Yang benar dan jujur, silakan minta hadiah kepada orang tua atau minta hadiah kepada gurunya yang ada di sekolah ya. Oke? Satu anak yang paling cepat menyampaikan ke gurunya pasti diberi hadiah. Oke anak-anak ya? Tidak terasa sudah di akhir kita pembelajarannya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama anak-anak, kumpulan data adalah kumpulan fakta yang bisa didapat dari pengamatan, dari wawancara dan survei. Yang kedua, penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel, juga dalam bentuk diagram. Kemudian langkah-langkah dalam membuat tabel itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan nilai terendah dan tertinggi. Yang kedua, membuat tabel yang berisi nilai, turus, dan frekuensi. Yang ketiga, mengisi turus sesuai dengan nilai yang disajikan satu per satu. Yang keempat, menghitung banyaknya turus diletakkan di frekuensi. Begitu juga langkah-langkah membuat diagram batang ada 4. Yang pertama, buat garis yang tegak lurus. Yang kedua, buat nilai dan frekuensi dengan skala atau jarak yang sama. Kemudian berilah angkanya atau nilainya ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Baru yang keempat, gambarlah diagram batangnya. Paham ya? Oke. Dan ingat anak-anak bahwa diagram batang itu ada 2 macam. Diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Kalau sudah paham, sekarang Bu Sofi akan memberikan tugas buat anak-anak semua. Tidak banyak kok, tugasnya 1 aja. Oke, berikut ini disajikan nilai ulangan harian matematika kelas 4 SD Merdeka Belajar. Nilainya itu ya, bisa dilihat di layar televisi. Ya, kalau kalian tidak sempat untuk menulisnya, boleh difoto. Nilainya yang ada boleh difoto, oke? Kemudian selanjutnya, dari nilai-nilai yang ada, anak-anak buat yang pertama adalah buat tabel. Seperti tadi, ada berapa langkah dalam membuat tabel? Ada 4 langkah, ingat ya. Kemudian yang kedua adalah
buat diagram batang. Boleh buat diagram batang secara vertikal, boleh buat diagram secara horizontal, atau buat dua-duanya. Pasti lebih bagus. Semakin kalian mengasah, akan semakin meningkatkan daya ingat anak-anak. Oke? Sudah? Jika sudah difoto atau dicatat ya, kalau tadi sudah mencukupi waktunya untuk mencatat, tugasnya jangan lupa dikumpulkan pada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya, untuk mendapatkan nilai dari pekerjaan kalian. Nah, anak-anak, tidak terasa pertemuan kita pada hari ini khususnya kelas 4 sudah hampir selesai. Selanjutnya nanti dengan kelas yang lain. Tetapi jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu supaya kalian bisa mendapatkan ilmu dari kelas yang lain. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.